Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga ya, Nak, buat ayah dan bunda yang sedang isoman dan yang sedang sakit. Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini perdana Ustazah Ilmi ingin menyampaikan di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran dari surah An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita lanjut menyusun kalimat dari kata-kata yang ditemukan dalam teks. Bisa dibuka halaman 11, Bu penanya ya, Nak. Kita sudah menemukan kata-kata baru yang diperoleh dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setiap kali membaca teks, kata-kata baru dapat kita temukan dari teks tersebut. Kita sudah mengetahui makna kata dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, kita akan mengetahui kata-kata baru dan maknanya dari teks tentang kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Ayo kita temukan makna kata yang bercetak tebal ya, dan buat sebuah kalimat dari kata tersebut. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Kata yang bercetak tebal adalah pertumbuhan. Dalam KBBI, makna pertumbuhan adalah keadaan atau kemajuan. Membuat kalimat pertumbuhan penduduk bertambah di suatu daerah. Bisa kalian buat lagi contoh soalnya? Insyaallah bisa ya, Nak. Pola irama di halaman 12. Panjang pendek bunyi yang terdapat pada lagu membentuk pola irama. Panjang pendek bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ada 2 jenis pola irama, yaitu pola irama rata dan pola irama tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan. Ketukan yang sama terdapat pada setiap bunyi. Pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Pola irama dapat dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal. Pola irama juga dapat dihasilkan dari kendang yang dipukul atau gelas yang diketuk dengan sendok. Bisa kalian lihat di bukunya, ada contoh petikan lirik lagu dengan pola irama sederhana lagu, contoh bunyi pendek, dan contoh bunyi panjang, seperti lagu Burung Kakak Tua. Burung kakak
tua, hinggap di jendela. Kalian sudah paham ya nak? Mana kata bunyi yang pendek, mana bunyi yang panjang. Terima kasih. Kalian bisa memahami cara menentukan panjang pendek bunyi. Membandingkan mengurutkan bilangan 4 angka. Untuk mempermudah membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka, kita dapat menggunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Bisa dibuka nak, bukunya halaman 14 dan 15. Bisa kalian nanti latihan di halaman 16 dan 17. Hanya latihan di rumah ya nak, tidak dikirimkan ke wali kelas. Membandingkan bilangan 4 angka. Bandingkan bilangan 2576 dan 2536. Sebelum Ustazah mulai, nilai tempat juga digunakan untuk mengurutkan bilangan dari terbesar atau terkecil. Untuk dapat mengurutkan dengan benar, bandingkan setiap bilangan tersebut terlebih dahulu. Bandingkan setiap angka sesuai nilai tempatnya. Membandingkan dua nilai dapat berupa lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. 2000-an itu sama dengan angka sebelahnya 2000-an, berarti sama. Sekarang kita lanjut ke ratusan. 500-an sama dengan angka sebelahnya 500-an. Baik, selanjutnya 70-an. Sama apa tidak ya dengan angka yang di sebelahnya? Berbeda. Di sebelahnya ada 30-an. Satuannya kita lihat. Satuannya sama. Berarti yang berbeda hanya puluhan. Jadi mana yang lebih besar? Kita lihat lagi. Angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuan itu sama. Paham ya nak? Ribuan, ratusan, dan satuan itu sama. Sementara angka pada tempat puluhan berbeda dengan angka sebelahnya 7 dan 3, 70-an dan 30-an. Nilai 70-an lebih apa dari angka 30-an? Lebih apa Solehah? Soleh-solehah? Benar, 70-an itu lebih besar dari 30-an. Jadi 2576 lebih besar dari 2536. Jadi simbolnya seperti ini, seperti yang di bawah. Nah, mengurutkan bilangan 4 angka. Setelah dibandingkan, baru kita dapat mengurutkan bilangan-bilangan yang diberi mulai dari yang terbesar atau yang terkecil. Sekarang, kalian perhatikan angka pada tempat ribuan dan ratusan. Ribuannya sama tidak? 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. Sama. Pintar. Sekarang
Kita lihat ya nak, angka ratusannya 500, 600, 300, 400, dan 700. Kita cari mana yang terbesar dari antara depan ke belakang. Mana yang terbesar dari angka ratusannya? Nah, yaitu 3.700. Kemudian 3.600, 3.500, 3.400, dan 3.300. Pinter. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Urutan bilangan yang terkecil adalah, kita lihat angka ratusannya. 3.300, 3.400, 3.500, 3.600, dan 3.700. Soleh-solehah, semua pintar, hebat. Ustazah acungin jempol. Nah, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku penanya halaman 16 dan 17. Hanya latihan saja ya nak. Boleh kalian tulis di bukunya, tapi tidak dikirim ke wali kelas. Hanya kalian belajar saja, latihan saja di rumah. Terima kasih atas kerjasama ayah dan bunda dalam mendampingi Ananda yang soleh dan solehah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.